Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'atu utawi masalah kang keempat. Al-fi'lul musbatu utawi fi'il al-musbatu kang musbat, artinya tidak dinafikan. Al-fi'lu fi'il al-musbatu kang ora dinafekno, ora dimasuki huruf nafi. Idza kana iku nalikane ana apa al-fi'lul musbat. Liru. Idza kana iku nalika ana lahu kedue al-fi'lul musbat. Aqsamun apa pira-pira bagian. Falaisa mongko ora ana apa al-fi'lul musbat. Amin iku umum, itu berlaku umum fi ahkami fi aqsami tinggal pira-pira bagiane al-fi'lul musbat. Li annahu krana satemene al-fi'lul musbat ya ta'u iku nuduhna apa al-fi'lul musbat ala sifatin wahidatin ing atase sifat kang siji. Fa'in urifa mengkolamun diberui apa wuku'uhu ala sifatin wahidah. Fa'in urifa mengkolamun diberui apa yakau ala sifatin wahidah. Ta'ayyana mengkau tadi jelas apa al-fi'lul musbat. Wa illa lan lamun ura urifa kana mongko ana apa al-fi'lul musbat mujmalan iku mujmal ora jelas. Yutawaqqafu kang dilalekno fihi apa mujmal. Mislu qauli rawi umpamane dawuhe rawi hadis sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da huyubatis syafa. Salat an-nabiyyu sapa nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da huyubati syafaqi ing dalem sakwise surupe mega. Rawahu nyritana ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Fala ya'umu mangka ora ngeliputi apa qaul rawi salat al-isya'i ing salat isya' baina syafaqaini kan tetep ing dalem antarané mega loro al-ahmari kang abang wal abyadi lan kang putih. Kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya jema'un jamak sapa Nabi baina sholataini ing dalem antarané salat loro az-zuhri wal asri wal maghrib wal isya rupane zuhur lan asar wal maghrib wal isya lan maghrib wal isya lan isya. Rawahu Muslimun. Fala ya'umu mongko orang meliputi apa lafaz yajma' jam'ahuma ing jama' as-sholatain ditakdimi kelawan jamak takdim fi waqtil ula hale ing dalam waktu salat yang pertama wa ta'khir dan jamak ta'khir fi waqti sanati hal ing dalam waktu salat kedua. Kaidah yang keempat terkait dengan am adalah al-fi'lul musbat. Idza kana lahu aqsamun falaysa bi'amin fi aktsari. Fi'il musbat artinya fi'il yang tidak dinafikan. Apabila ia berbagian maka tidak berlaku umum untuk semua bagiannya. Fi'il musbat artinya fi'il yang tidak dinafikan. Jadi ditulis sawangan maknanya lengkap. Fi'il yang tidak dinafikan idza kana lahu aqsamun apabila dia berbagian. Falaisa bi'amin fi aqsami maka tidak berlaku umum untuk semua bagiannya. Li'annahu yaqa'u ala sifatin wahidah, sebab fi'il musbat itu hanya menunjukkan satu sifat. Fi'il musbat hanya menunjukkan satu sifat.
Fa'in urifa, apabila satu sifat itu diketahui, maka jelas maksudnya fi'il tersebut. Wa illa, tetapi apabila tidak diketahui karena mujmalan, maka fi'il itu menjadi tidak jelas. Yutawaqqafu fi, harus diberhentikan, nantinya yutawaqqafu fi tidak bisa dipakai sebagai dalil. Yutawaqqafu fi mujmalan, yutawaqqafu fi artinya fi'il tersebut tidak bisa dipakai sebagai dalil. Contoh, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ghuyubati syam. Kata sholat fi'il. Fi'il ini musbat, tidak dimasuki nafi. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ghuyubati syam, setelah terbenamnya atau hilangnya mega. Mega ada dua, anak mega abang, anak mega putih, anak megawati, anak mega mendung. Ya. Megawati wis tak tahu wis kate harus Pancasila diarek-arek maneh. Ya. Sholat, sekali lagi saya ulang, sholat kalimat fi'il tidak dinafikan. Kemudian ba'da ghuyubati syafaq. Asyafaq ada dua. Ada awan mega merah, ada mega putih. Nabi sholat setelah hilangnya mega putih masuk waktu maghrib. Hilangi mega putih, munculnya mega abang, hilangi waktu datangnya waktu maghrib, hilangnya mega abang, masuknya waktu isya. Di sini tidak jelas mega apa yang dimaksud. Jadi berarti sholat yang dimaksudkan Nabi di sini ada sholat maghrib, ada sholat isya. Tapi di sini tidak jelas. Ya. Maka disebutkan tadi idza kana lahu aqsamun falaysa bi'amrin fi aqsam. Jadi yang dimaksudkan sholat di sini berarti bukan sholat setelah hilangnya mega putih atau hilangnya mega merah, tidak bisa. Karena itu maka dalil ini adalah termasuk dalil yang tidak bisa dipakai karena tidak jelas. Fala ya'mu sholat al-isya ba'da syafaqain al-ahmar awal abyad. Jadi tidak masuk di dalam pengertian sholat Nabi, sholat isya yang dilakukan setelah hilangnya mega merah dan mega putih. Tidak termasuk. Maka hadis ini adalah termasuk hadis yang mujmal. Contoh lain, karena Nabi yajma'u baina sholatain. Yajma' kalimat fi'il. Kalimat fi'il di sini adalah musbat, tidak dimasuki huruf nafi. Nabi menjamak antara dua sholat, az-zuhri wal asr wal maghrib wal isya. Jamak kita ketahui ada bagiannya, ada dua. Ada jamak takdim. Jamak apa yang dilakukan Nabi di sini? Di sini tidak disebutkan. Karena itu maka dalil karena Nabi baina sholatain az-zuhri wal asr wal maghrib wal isya fala ya'umu jam'u wa takdim bi waqti ula wa ta'khir bi waqti tsani. Tidak bisa diarahkan untuk jamak takdim atau jamak takhir. Dalil ini adalah dalil mujmal, tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Sudah jelas. Al-mas'alatul khamisat, utawi masalah yang kelima. Biwurudil amala sababin khas. Iku ing dalem tekani lafaz umum atau dalil umum ala sababin khasin ing atase sebab kang khusus. Dalilnya berupa dalil umum tapi sebab keluarnya sebab khusus. Al-ibratu utawi kang digawe pegangan bi umumil lafzi iku umumil lafaz, la bi khususis sababi ora kelawan khususé sebab. Di anna ta'abbuda karena satemene tuntutan beribadah. Di anna ta'abbuda karena satemene tuntutan beribadah lil ibadi. Maring pira-pira kawula iku innama huwa mestine utawi at-ta'abbud iku bilafzi kelawan lafaz al-waridi kang teko ani syari'i saking syari'.
wa wuruduhu utawi tekani lafad ala su'alin hale ing atase pertanyaan khosin kang khusus ala su'alin ing atase pertanyaan khosin kang khusus la yasluhu iku ora patut apa wuruduhu ala su'alin khos qarinatan ing tondo likasrihi maring terbatasi lafad ala sababi ing atase sabab saala takon sapa rajulun wong lanang Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mongko matur sapa rajul ya Rasulullah ya Rasulullah inna satemene kita iku narka numpak sapa kita al-bahra ing segara wa nahmilu lan gawa sapa kita ma'ana ing dalem sertane kita wa nahmilu lan gawa sapa kita ma'ana ing dalem sertane kita al-qalila ing sedikit minal ma'i saking banyu fa in tawaddana mongko lamun wudu sapa kita bihi kelawan al-qalil minal ma' atisna mongko ngelak sapa kita afana tawaddo apa toh mongko wudu sapa kita afana tawaddo apa toh mongko wudu sapa kita bima'il bahri kelawan banyu segara faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa utawi ma'ul bahri. Kita lanjut masalah kelima tentang fi wurudil am ala sababil khaus. Datangnya lafaz umum atau dalil umum dengan sebab khusus. Artinya keluarnya sudah dalil sebabnya sebab khusus, tapi lafaznya berbunyi umum. Ya. Bagaimana ini yang dipegangi bunyi lafaznya atau sebabnya? Kalau sebabnya sebab khusus tetapi bunyi dalilnya berbunyi umum, yang dipakai yang mana? Apa bunyi dalilnya berdasarkan bunyi dalilnya atau berdasarkan sebab keluarnya? Maka di sini ada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dipegangi atau yang dipakai adalah bunyi dalil itu, bukan sebab keluarnya. Walaupun sebab keluarnya khusus, tapi kalau lafaznya berbunyi umum ya tetap umum. Tetap berlaku umum. Beda kalau sebabnya keluar sebab keluarnya khusus, lafaznya berbunyi khusus ya tetap khusus. Jadi kalau suatu dalil bunyinya berbunyi umum, lafaz umum, tapi sebab keluarnya sebab khusus, maka yang dipegangi adalah bunyinya atau lafaznya, bukan sebabnya. Kenapa demikian? Ya ta'abbud dalil ibad, karena tuntutan beribadah untuk para hamba innama huwa bil lafzil warid al-syari' adalah menggunakan kata yang datang dari syarak dari Allah. Kalau katanya umum ya umum. Aurudu ala su'alin khas la yasu qarinat dikasih ala sabab. Datangnya lafaz untuk sesuatu pertanyaan yang khusus tidak menjadi pertanda bahwa lafaz itu berlaku khusus. Jadi suatu lafaz yang datangnya dengan sebab khusus, lafaznya berbunyi umum, maka kedatangan dengan sebab khusus tidak menjadi tanda bahwa lafaz itu berlaku khusus. Kalau lafaznya khusus, sebabnya khusus, jelas berlaku khusus. Tapi kalau lafaznya khusus lafaznya umum, bunyinya bunyi khusus, sebabnya sebab khusus, maka tetap berlaku umum. Contoh, salah rajulun, ada seorang bertanya kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, inna narkabul bahr, dia berkata, kami ini pelaut, narkabul bahr, ya, naik laut, kami ini ada pelaut ya Rasul. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma', kami hanya membawa sedikit air. Air apa? Air untuk minum, yaitu air tawar. Fa in tawaddana bi atisna, kalau kami pakai berwudu kami akan kehausan.
sebab hanya untuk persediaan minum. Kalau kami pakai wudu kan akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri, bolehkah berwudu dengan air laut? Nah, pertanyaannya khusus orang ini. Pertanyaannya, bolehkah kamu berwudu dengan air laut dalam keadaan terpaksa? Dia bawa air tawar, tapi hanya untuk minum. Kalau dipakai wudu, kehausan. Boleh nggak kami berwudu dengan air laut, sementara air tawar kami sediakan tetap untuk minum? Faqala, maka Nabi berkata, huwa tahuru ma'u al-hillu maitan. Lautan itu airnya suci, mensucikan, bangkainya haram. Pertanyaannya ini pertanyaan khusus dalam keadaan darurat. Tapi Nabi menyebutkan tidak dalam keadaan darurat saja, sebab huwa tahuru ma'u al-hillu maitan, itu lautan itu airnya mensucikan, bangkainya halal dalam keadaan apapun. Di sini tidak menyebutkan khusus darurat atau tidak. Ya hadal hadis halal darurat wal ikhtiyar. Hadis ini mencakup keadaan terpaksa dan keadaan tidak terpaksa. Jawabnya Nabi ini dalam keadaan apapun. Wasabab ilal fa'li fi halal darurat. Sedangkan pertanyaannya tadi diajukan dalam keadaan terpaksa. Nabi jawabnya enggak boleh, enggak ada ketentuan terpaksa atau tidak. Pokoknya ini segoro itu banyu disuci, nyucekno, badane apa? Halal dalam keadaan apapun. Maka sekarang yang dibuat pedoman apa? Ya bunyinya lafaz ini, bunyinya dalil ini, karena bunyinya bersifat umum, maka tetap berlaku umum dalam keadaan darurat atau tidak. Maka air laut tetap halal, tetap mensucikan, air bangkainya tetap halal. Wallahu a'lam. Sampai sini.